Yang di Indonesia bagian barat mungkin baru pada bangun. Baik yang di Amerika, ini ada anak-anak California ikut, ya. Saya harap Bapak Pendeta Willy Chung juga sudah hadir untuk ikut sama-sama. Baik, terima kasih kepada Pak Gembala karena memberikan saya kesempatan untuk boleh berbagi pada saat ini. Baik, kita mau belajar firman Tuhan. Oke. Temanya sangat menarik, ya. Temanya sangat menarik. Gembala saudara di Nation Center Philadelphia untuk kita pelajari agenda besar Tuhan di masa normal. Nah, saudara, kalau dikatakan new normal, sebetulnya sedang tidak normal. Loh, betul tidak? Enggak normal ini sekarang. Karena semua model kehidupan dijungkir balikkan luar biasa. Bisnis berubah total. Pendidikan berubah total. Ya, orang bekerja berubah total. Semuanya. Politik berubah total. Jadi ini sungguh nggak normal dalam ukuran umum. Tapi kita tahu Tuhan sedang hadir dalam hidup kita. Maka itu di dalam masa kenormalan baru ini, saudara, tidak boleh kita melihat ke arah yang lain. Kecuali satu, lihat kepada Tuhan Yesus. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Ibrani pasal 12. Ya, Ibrani pasal 12. Hari-hari ini mau tidak mau. Ya, saya ulangi. Hari-hari ini mau tidak mau. Kita harus mengikuti perubahan-perubahan yang, perhatikan, dipaksa. Kita nggak bisa melawan. Saya nggak tahu istilah di Amerika. Kalau istilah di Indonesia, ya sejak awal Juni yang lalu atau akhir Mei, pemerintahan kita di Indonesia kata begini. Karena COVID-19 nggak bisa kita atasi, maka pemerintah kata begini. Saya kaget pertama dengar. Mari kita berdamai dengan corona. Mari kita dengan COVID-19. Kenapa harus berdamai? Nah, sama seperti orang masa perang. Saudara masih ingat? Kalau lawan nggak bisa diatasi, kalau musuh dihadapi, maka pakai bendera. Artinya lebih baik menyerah. Nah, ternyata dunia sedang menyerah kepada yang namanya COVID-19. Maka itu kita diajak berdamai dengan mereka. Karena kita lawan gak bisa. Kita gak bisa. Bahkan sampai hari ini obatnya pun belum ada. Tapi ada. Obatnya ternyata di dalam tubuh kita sendiri. Maka itu kalau saudara belajar biologi, ada istilah yang sangat indah, yaitu self-healing. Ternyata surga sudah memberikan kekuatan itu untuk kita punya kekuatan, punya kuasa menyembuhkan. Nah, itu sudah ada di alam ini, di nature ini. Contoh, kalau kita lihat ada pohon yang patah, sengaja maupun tidak, saudara, mereka nggak panik, diam aja di situ. Nanti akan tumbuh tunas yang baru. Nah, itu namanya self-healing. Begitu pula dengan dunia binatang. Kalau mereka sakit, ayo mikir mau pakai obat apa binatang. Ternyata Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Di dalam hidup para binatang itu ada self-healing. Yang bisa menyembuhkan diri sendiri. Jadi sebetulnya obat tidak ada. Tapi ada di dalam tubuh kita. Nah, maka 16 ini tidak ada obatnya. Orang yang masuk ke rumah sakit yang sudah positif, nggak ada obatnya. Paling vitamin. Tapi dengar, selalu dikatakan oleh semua tenaga medis, obatnya itu cuma imun. Ya, imun kekebalan tubuhmu sendiri. Harus dibangkit. Nah, itu obatnya di dalam kita sendiri. Bukankah ini bukti bahwa Tuhan itu adil, Tuhan itu setia, Tuhan sayang kepada kita semuanya. Bahkan saudara,
Sejak awal Maret ya. Kalau kami di Indonesia itu mulainya Maret ya. Saya ketakutan terus. Kenapa? Ngeri melihat itu. Bahkan ada beberapa orang yang saya kenal itu meninggal gara-gara COVID. Bahkan kemarin sore saya dengar seorang anak saya lagi. Ya, dia meninggal karena COVID-19 ini. Nah, tapi tanggal 22 April, saudara, terjadi sebuah kelepasan dalam hidup saya. Leganya luar biasa sejak awal Maret. Jadi hampir 2 bulan saya itu tertekan. Melihat, keluarga-keluarga harus kehilangan orang-orang yang mereka kasih karena COVID-19. Ada apa? Ketika salah seorang anak kami yang positif, bahkan dirawat di rumah sakit hampir 3 minggu. Ngeri keadaannya. Dia sudah sembuh, pulang ke rumah. Nah, hampir 10 hari setelah dia pulang ke rumah, dinyatakan sembuh. Tahu-tahu tanggal 22 April itu dia dapat telepon dari seorang dokter yang merawat dia di rumah sakit umum daerah Tangerang. Apa yang dapat oleh dokter ini? Dan itu beritanya disampaikan kepada saya. Sejak hari itu saya bersukacita dengar. Saya percaya di Amerika dipakai itu. Ternyata ada obat secara natur, secara alamiah, yaitu plasma darah. Ya, plasma darah orang yang sudah pernah positif dan sembuh. Ternyata plasma darah itu obat yang paling hebat. Saudara, saya kaget melihat itu. Luar biasa kita. Apa itu plasma darah? Begini, kita dulu kan pernah luka. Apalagi waktu masih kecil. Tuh, luka. Nah, ingat nggak? Di sekeliling luka itu luar, itu ada cairan kuning yang sudah kering, nempel di pinggir semua luka itu. Yang bening, warna kuning bening, pernah tahu ya? Nah, itu plasma darah. Nah, di dalam plasma darah itu ada obat dari surga yang luar biasa. Nah, dunia sudah menemukan bahwa antivirusnya COVID-19 itu justru diambil dari darah orang yang aktif. Begitu saya dengar itu, saudara, berkali bulan saya lepas dari kemarahan, dari kesedihan, dari kejengkelan terhadap ini. Ternyata obatnya ada di dalam darah orang yang pernah positif. Saudara coba bayangkan. Mengapa sampai hari ini belum ada satupun pabrik farmasi, pabrik obat yang bisa menemukan. Padahal virus ini sudah 6 bulan lewat ada di dunia. Belum ada sampai hari ini. Enggak, terus berapa banyak penelitian. Yang kedua, belum pernah ada satu orang pun ahli. Entah ahli virus, ya ahli bakteri, ahli kimia, ahli obat apa saja yang sampai hari ini pernah menemukan antivirusnya. Coba saudara mikir. Kalau sudah ditemukan orang, saudara bayangkan betapa kayanya perusahaan farmasi itu, betapa terkenalnya dan kayanya dokter atau ahli yang menemukan itu. Betul. Maka itu ketika plasma darah ditemukan bahwa itu obat yang manjur untuk COVID-19, ternyata kita belajar. Ini cara Tuhan. Betapa marahnya iblis. Mereka memberi penyakit. Tapi Bapa di surga membalikkan dari yang negatif, dari yang positif itu. Ya, perhatikan. Dari yang positif itu ternyata ada obat alami. Obat gratis. Wah, gempar dunia. Oke, masih ingatnya? Yang ditemukan. Nah, ada anak saya dari Brisbane. Dia kebetulan nurse. Waktu dia dengar itu, dia ngomong gini ke saya, Pak, kalau gitu kita cari volunteer ya, cari sukarelawan. Untuk apa? Saya tanya. Dikasih virus itu, lalu biar orangnya positif, kita ambil plasmanya. Woi, itu obat yang luar biasa. Logikanya betul. Terus saya ngomong, nah,
jadi volunteer untuk dikasih virus itu supaya plasma darahnya. Saudara, inilah bukti bahwa Tuhan tetap bertanggung jawab dan mengasihi kita semua. Maka itu tolong jaga hidup, ikuti semua yang sudah buat. Jelas ya? Nah, di dalam new normal ini, supaya agenda Tuhan bisa terjadi di kita lihat Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ya, supaya di masa new normal, kenormalan baru yang sebetulnya malah nggak normal, kita bisa hidup dengan benar dan kita takut akan Tuhan. Ayat 1 dan 2. Ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Perhatikan. Mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Nah, perhatikan kalimat terakhir ayat 1. Inilah agenda besar Tuhan yang Tuhan berikan buat kita di dalam new normal. Apa itu? Lihat kalimat terakhir ayat 1. Dan berlomba. Ada racing, ada perlombaan, ya, ada atletik, ya, dan berlomba dengan tekun. Tekun artinya serius, setia. Dengan tekun, apanya? Ya, lihat saya ulangi ayat 1 Ibrani 12 terakhir. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Garis bawahi. Yang diwajibkan. Ya. Bagi kita. Bagi saudara dan bagi saya. Jadi ada perlombaan yang diwajibkan. Nah, sekarang saudara perhatikan kalimat ini. Kalau papa kita berkata perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayo jawab pertanyaan saya. Boleh nggak ada yang excuse, ada yang beralasan. Tuhan maaf ya Tuhan, rematik saya kumat sehingga saya nggak bisa ikut perlombaan. Ngerti nggak? Tuhan maaf loh Tuhan, saya lagi nggak punya uang, saya nggak punya baju untuk perlombaan. Nggak ada, tidak ada alasan. Karena ini perlombaan wajib. Nah, pertama karena kita mempunyai banyak saksi. Nah, kalau ini bicara perlombaan, maka saya ganti kalimatnya. Kita mempunyai banyak supporter. Oke, lihat orang Philadelphia. Apa klub kalian ya? Klub kalian apa itu? Yang terkenal itu Philadelphia, ya. Bukan Eagle ya, saya lupa, maaf. Dicari sendiri. Nah, kalau apa itu jagoan kalian main pertandingan, itu Philadelphia ramenya luar biasa. Saya masih ingat tuh, ya. Nah, maka itu ketika saudara dan saya diwajibkan untuk ikut perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ternyata di panggung itu kita mempunyai saksi supporter. Nah, siapa supporter-supporter itu? Ternyata di pasal 11 itu ditulis. Apa supporter-supporter kita? Ternyata mulai dari zaman Henokh, Nuh, Abraham, terus sampai rasul-rasul. Mereka yang sudah mendahului kita, mereka adalah supporter kita. Duduk ya di panggung itu. Ingat loh, ini agenda besar Tuhan. Maka itu saudara, ini di dalam new normal atau masa kenormalan baru ini, bahwa ada perlombaan yang kita harus ikuti karena ini wajib. Tidak bisa tidak. Oke? Jadi mereka menyorakin kita, ayo kamu bisa, harus sampai garis finish.
Luar biasa. Nah, bagaimana cara kita melakukannya? Tadi sudah dikasih tahu. Orang yang sedang olahraga, orang yang sedang perlombaan, nggak mungkin pakai aksesoris yang macam-macam. Itu namanya mode show. Tapi kalau kita ikut perlombaan atletik, sport, atau apa saja, kita harus pakai pakaian seringan mungkin supaya larinya. Nah, tolong catat, maaf saya harus ngomong. Yang masih terikat dengan banyak ikatan hari-hari ini, lepaskan. Maaf, pornografi, ya, rokok, narkoba, alkohol, perjudian. Ya, yang orang Philadelphia, Atlantic City tutup toh. Awas jangan buka judi di rumah sendiri, bertobat dalam nama Yesus. Maka itu saudara, di dalam masa new normal ini, ayo kita wajib, karena nggak bisa ditawar, ikut perlombaan. Tapi tanggalkan semua beban dosa yang masih merintangi kita. Karena sadar nggak, ketika penyakit ini melanda dunia, suami istri saja harus jaga jarak. Bayangkan. Sendiri. Itu saya selalu berkata. Karena hari-hari ini. Waktu awal-awal COVID ini melanda. Saudara, saya terus menguatkan orang isolasi mandiri. Nah, saya ada mereka yang ikut terus mengalami self-isolation. Yaitu, anggap kamu sedang kuliah. Rata-rata kan 14 hari. Nah, saya bilang kepada mereka, jadikan satu hari di hidup self-isolation itu atau mandirimu satu hari. Itu jadi seperti saudara kuliah 2 semester sehari. Belajar kan nganggur di kamar sendiri. Nggak ada yang ganggu kita. Maka itu awas. Yang di masa new normal ini, hidupmu kamu habiskan hanya ngelihat chattingan, lihat sosial media. Bertobat saudara. Justru waktu kita harus tinggal di rumah sekian lama, ini waktunya kita belajar firman, supaya kita bisa melihat agenda besar Tuhan dalam hidup kita yang sulit seperti ini. Nah, sekarang bayangkan, kalau satu hari yang mengalami isolasi mandiri menjadikan 2 semester untuk kuliah, berarti, keren ini, berarti 4 hari di isolasi mandiri, berarti mereka kuliah 8 semester. Nah, kalau kuliah 8 semester, berarti dia lulus bachelor kalau Amerika, S1, karena 8 semester. Nah, hari kelima, hari keenam, tambah 4 semester. Nah, dalam ukuran orang sekolah, orang kuliah, 8 semester ditambah 4 semester itu S2, master. Masuk hari ke-7 dan hari ke-8 sampai hari ke-14, berarti orang itu sudah kuliah 28 semester. Nah, sekarang tanya, kalau sudah kuliah 28 semester, itu lulus, nggak tahu S berapa, Indonesia kan ada S3, doktor, PhD. Nah, kalau 28 semester, wah, saya nggak tahu. Nah, itu yang harusnya kita kerjakan. Karena seumur hidup manusia, ya seumur hidup manusia, sejarah manusia baru kali ini lockdown. Kata ini yang dulu hampir nggak pernah kita dengar lockdown. Gara-gara COVID-19 kata lockdown itu jadi terkenal, mana-mana lockdown. Terkunci. Kami di Papua sudah dikunci oleh pemerintah kami sejak tanggal Maret yang lalu. Jadi 20 jauh sebelum ada wilayah lain di Indonesia yang menerapkan PSBB atau lockdown, Papua duluan. Kepada Tuhan. Maka itu di Papua ini sedikit yang positif.
apalagi nabire, hampir nggak ada. Puji Tuhan untuk itu semuanya yang ada di Timika, Manokwari, dan Jayapura. Itu kota kami di Papua yang kena. Tapi pemerintah sudah mengunci. Jadi dari 25 Maret seluruh airport di Papua tutup. Tutup. Jadi nggak ada orang yang bisa masuk dan nggak ada orang bisa keluar. Saudara, akhir Juni. Jadi baru seminggu ini bandara di Nabire itu dibuka. Tapi peraturannya ketat sekali. Nah, pesawat yang masuk baru 2 pesawat. Diizinkan 2 minggu. Itu pun ATR. ATR itu buatan dan kapasitasnya kursi 72. Tapi karena new normal nggak boleh diisi full. Maksimal 50%. Berarti cuma 36 orang yang seminggu 2 kali. Jadi seminggu hanya ada 72 orang yang keluar. Dibatasi. Nah, yang pemerintah utamakan yang keluar, boleh keluar Nabire, adalah orang-orang yang terkunci sejak karena mereka itu pedagang, pengusaha, ya, orang dinas dari pemerintahan. Begitu sampai Nabire tiba-tiba harus dikunci. Nah, mereka nggak bisa keluar sudah 3 bulan lebih. Nah, ini yang diutamakan. Nah, Jumat minggu yang lalu saya coba tanya-tanya gitu loh. Ada anak-anak saya kerja di bandara juga. Saudara tahu daftarnya, saya sampai kaget. Yang daftar untuk keluar Nabire itu 1.100 sekian orang. Itu yang antri. Bayangkan seminggu cuma 72 orang boleh keluar. Nah ini kali 1.000 lebih nunggu berapa lama? Aduh. Ngerti nggak cerita ini saudara? Maka itu ini luar biasa. New normal. Kita harus ikuti peraturan ini. Maka itu ada pendeta yang sok hebat, sok rohani. Oh nggak apa-apa. Nggak usah takut salaman. Bahkan ada yang pelukan. Aduh. Maka itu lihat istilah kelas. Hamba-hamba Tuhan yang meninggal. Disebut klaster Lembang. Itu akhir Maret. Tanggal 22 Maret. Hari Minggu itu. Gereja di Indonesia berduka. Karena sekian banyak hamba Tuhan. Gembala-gembala hebat. Meninggal satu persatu gara-gara COVID-19. Karena nggak nuruti peraturan. Tidak, bukan tidak beriman, tidak. Ada yang ngajari bawa urapan kemana-mana. Ngawur. Bukan itu. Ini musuh yang nggak kelihatan. Nah, maka itu kita perlu taati peraturan. Di dalam perlombaan itu ada peraturan ketat. Nggak bisa sembarangan. Betul tidak? Tolong peraturan. Itu di masa new normal, maka semua tata cara kebiasaan hidup kita berubah semua. Dan harus ikuti. Jadi itu persyaratan ikut perlombaan. Ada. Oke. Ayat 2. Ibrani 12. Ini keren sekali. Maka itu masih terikat dosa. Stop. Di dalam masa new normal. Yang akan gagal di tengah jalan. Kalau masih ada di antara kita. Yang belum menanggalkan semua dosa. Dan beban. Begitu merintangi kita. Hati-hati untuk itu saudara. Ayo kita tinggalkan. Semua beban dosa yang begitu merintangi kita berat. Kudus memampukan kita. Amin. Sekarang. Begini cara kita melakukannya. Supaya agenda besar Tuhan itu segera terjadi di hidup kita. Ayat 2 ya, Ibrani 12. Mari. Wah ini ajakan. Marilah kita melakukannya. Nyanya apa? Perlombaan yang diwajibkan bagi kita tadi. Marilah kita melakukannya. Melakukan perlombaan itu dengan mata. Catat ini. New normal, saudara dan saya akan jadi pemenang. Kalau sikap ini, cara ini kita lakukan. Yaitu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara, ekonomi kacau. Lihat di Amerika,
berapa perusahaan department store yang gede-gede, yang sudah eksis puluhan kolaps. Hari Kamis, saudara buat shock. British Airways, sebuah penerbangan nasional Inggris UK yang sudah eksis lebih dari 70 tahun. Kamis minggu yang lalu, British Airways tutup, bangkrut habis. Saya bayangkan, dengar berita ini, Singapore Airlines yang perusahaan paling banyak dan gede-gede itu. Saudara, karena sekarang semuanya di lockdown, yang sehari mereka bisa terbang ratusan destinasi. Dengan adanya COVID-19, Singapore Airlines pun 90% lebih. Nah, saya dengar kabar yang mengagetkan. Terus diparkir semua di Changi, ya airport Changi, segitu gedenya, itu nggak cukup. Jadi Singapore Airlines menyewa sebuah tempat lahan kosong sekian ribu hektar di Northern Territory, Australia. Itu dekat Darwin dengan Cairns. Itu ada tanah luas oleh Singapore Airlines untuk markirkan pesawatnya yang ratusan itu. Bayangkan. Dulu ya, orang-orang tua bangga. Maaf. Sedih memang. Dulu orang-orang tua bangga kalau anaknya pilot. Karena gagah, karena keren. Sekarang ada sebuah masa yang disebut new normal. Dan mau kita harus ikut arus new normal. Nggak bisa dilawan. Nah, maka itu. Terima kasih Pak Pendeta Benny Kusmianto yang memberi kita tema agenda besar Tuhan di masa new normal. Oh, ini agenda besarnya. Nanti kita akan lihat. Tapi caranya dulu. Ya, saya ulangi lagi ayat 12. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Tidak boleh ke arah lain. Yesus dan Yesus dan Yesus. Nah, menurut Matius 6:24, saingan Tuhan Yesus itu uang. Jadi, jujur ya pada diri sendiri tanya. Di masa-masa sesulit ini, mata saudara saya harus tetap kepada Yesus. Tidak boleh kepada Yesus. Yaitu uang. Awas. Maka itu kalau suami istri pun sedang di lockdown, bisa kemana-mana. Kalau suami istri otaknya duit. Amin. Tiap hari orang dua itu pasti gegeran, bertengkar. Duit kurang. Nah sekarang pemasukan jelas kurang banyak. Tapi kependerang rutin bisa dicegah. Tapi sebetulnya bisa kalau kita belajar hemat. Nah, mumpunglah di lockdown, ayo diet supaya berat badan turun. Maaf ya saya ngomong ini. Jadi jangan ribut suami istri hanya karena uang dan uang. Maka itu ayat 2 Ibrani 12. Di masa seperti ini, maka fokus kita, fokus saudara, fokus hidup kita adalah tertuju kepada Yesus. Yang bagaimana Yesusnya? Ini beda dengan Tuhan Yesus di dunia keliling Yerusalem, Yudea. Ya, ini beda. Yesus yang setelah naik ke surga, ini beda dengan Yesus sebelum dia. Nah, maka itu dikatakan begini. Siapa Yesus itu? Yang memimpin kita dalam iman. Jadi, nama freeway yang kita lewati
dalam perjalanan hidup kita. Dari hari pertama kita percaya Tuhan Yesus sampai di hari terakhir kita nanti. Perhatikan ya. Freeway-nya namanya faith. Iman. Perhatikan ya. Yang memimpin kita ke dalam iman. Dan yang membawa kepada kesempurnaan. Nah, ini agenda besar Tuhan di dalam masa new normal, yaitu harus mencapai iman yang sempurna. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ini agenda Tuhan. Saudara dan saya diharapkan oleh Bapa di surga di masa pandemi COVID-19 yang begitu sulit. Terima kasih anak saya dari Taipei ikut. Maka saudara dan saya harus mencapai iman yang sempurna. Maaf, jangan diterjemahkan iman yang sempurna ini. Wah, aku bakal sukses walaupun gak kerja. Saudara kira Tuhan Yesus itu kayak tuyul yang bisa duit. Awas. Iman yang sempurna bukan begini. Terima kasih Tuhan. Masa new normal ini, walaupun kerjaan sulit, puji Tuhan, aku beriman, aku bisa beli rumah satu lagi. Ngapain punya iman yang seperti itu? Rumah satu aja nggak keurus, maaf ini ya. Iman yang sempurna, bukan iman memaksa Tuhan untuk membuat kita jadi kaya dalam nama Yesus. Maaf ya saudara, harus mengikuti. Di Indonesia, Amerika juga ada. Ya, tapi saya nggak tahu. Sampai tahun 2019, rata-rata pendeta-pendeta di Indonesia, rata-rata nggak semua, itu memiliki gedung yang wah, gedung yang besar, dengan sound system yang wah, dengan kursi wah, dengan LED, dengan semua yang wah. Dan bisa, karena memaksa jemaat untuk memberi persembahan. Tapi, seperti tadi doa Bapak Gembala, setelah hampir 4 bulan, saudara baru mulai lagi ibadah hari ini. Kalau kami di Nabire sudah sejak tanggal 7 Juni. Kami diizinkan pemerintah, tapi pun tetap dengan jarak. Jadi satu kursi ke kursi sebelah, kiri, kanan, depan, belakang, itu minimal 1 meter. Nah bayangkan di beberapa provinsi di Indonesia belum boleh angka yang positif itu. Nah akhirnya gedung itu tidak dipakai, nggak ada yang hadir. Berarti uang kolektor juga tidak ada. Terus yang bayar maintenance-nya siapa? Maaf, kalau gedung itu masih kredit, siapa yang bayar? Karena nggak ada jemaat. Akhirnya saudara izinkan saya berkata ini. Mata nggak tertuju pada Yesus. Tapi mata tertuju pada duit. Sebab begitu sudah masuk tanggal 20 tiap bulan. Sudah mikir apa bayar. Siapa yang bayar. Maka itu ada berapa gereja di Indonesia terang-terangan. Minta kepada jemaatnya. Walaupun tidak bisa ibadah bersama-sama. Tapi tetap berikan persembahan. Bahkan saudara pasti tahu, di beberapa gereja di Indonesia bukan lagi per puluhan yang diminta. Naik minimal per 20-an. Jadi nggak lagi 10%, tapi 20%. Karena bagaimana hidup ini? Nah di situ saudara kita melihat ternyata masa COVID-19. Yesus Tuhan kepala sedang mengadakan pemurnian gerejanya. Dengan COVID-19 ini kelihatan betul. Mana gereja yang betul-betul milik Tuhan. Atau gereja yang milik seseorang. Saudara ayo kita perhatikan. Begitu pula maaf. Kelihatan sekali yang hidup untuk melayani. Di masa-masa seperti ini. Maka itu ada di sosial media.
Bagaimana keluhan mereka hamba-hamba Tuhan yang hidupnya itu melayani untuk hidup. Maaf saya kebalik. Yang bukan hidup untuk melayani. Tapi melayani itu adalah income. Wow, celaka sekali. Saudara, ayo mulai hari ini. Agenda besar Tuhan di masa new normal. Kembali ke Ibrani 12 ayat 2. Saudara dan saya harus mencapai iman yang sempurna. Berarti baik-baik, iman yang sempurna. Oke, saya baca Yudas ayat 20 ya. Yudas ayat 20. Yudas itu nggak ada pasalnya ya. Jadi cuma satu pasal ayat 20. Inilah agenda besar Tuhan untuk kita. Itu jangan ikut-ikutannya dengan keadaan-keadaan yang ada. Yudas ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di dasar iman yang paling suci. Ini satu-satunya seluruh Alkitab yang memberitahu kita bahwa ada iman yang paling suci. Perhatikan, saya ulangi lagi Yudas ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara, perhatikan, kalau ada iman yang paling suci, berarti ada iman yang suci. Setengah suci, ada iman yang tidak suci. Maaf, ada iman yang najis. Maaf. Saudara, tengah pandemi COVID-19 ini, ada beberapa gereja, saya nggak tahu dari mana idenya. Maaf ya, saya harap yang di Philadelphia jangan terpengaruh dengan keanehan-keanehan beberapa gereja di Indonesia. Tolong saya minta dalam nama Yesus. Gampang sekali gereja Indonesia di luar Indonesia yang tersusupi iman yang tidak suci. Apa itu? Maaf, saya harus ngomong. Salah bentuk iman yang tidak suci. Yesus plus. Perhatikan. Yesus ditambah. Nah pasti tanya, kok ada? Ada. Plus itu Yesus ditambah pakaian-pakaian. Ditambah banner-banner. Ditambah kencorotan. Minyak, anggur perjamuan. Maaf, ditambah ini, ditambah itu. Ada batu, ada tanah, ada kayu. Apa bedanya dengan perdukunan? Ditambah simbol apa? Tolong jangan ikut-ikut dalam nama Yesus. Itu iman yang tidak suci. Karena Yesus itu Yesus, tidak perlu ditambah apa-apa. Yang tidak setuju saya ngomong ini, itu penyesat Yesus. Di Papua sampai hari ini di daerah-daerah pedalaman, maaf saya berkata, masih ada saudara kita kalau ke gereja yang TK, yang perempuan pakai sali, rumbai-rumbai itu, dan nggak ada baju. Apakah Tuhan nggak hadir? Hadir. Maka itu Yesus jangan ditambah plus apa, ditambah apa dalam nama Yesus. Sedih. Iman yang tidak suci, yaitu tadi di tengah pandemik 19 ini. Akhirnya iman jadi kacau balau, tidak sempurna. Jadi apa itu iman yang sempurna? Apa itu paling suci? Nah, Lukas 1, 37. Ini sudah terkenal ayat ini ya. Nah, inilah iman yang tidak suci itu, menyalahgunakan ayat-ayat Alkitab. Ya, sudah Lukas 1 ayat 37.
Ada kalimat ayat pendek. Dan banyak orang, maafkan saya, khotbah salah dengan ayat ini. Lagi sekali, Pak Gembala memberikan kita tema. Agenda besar Tuhan. Nah, hari ini kita belajar. Sore ini yang ada di Philadelphia, kita belajar. Agenda besar Tuhan adalah saudara dan saya mencapai iman yang sempurna. Catat itu. Dan saya ulangi. Iman yang sempurna. Aku bisa kaya di tengah-tengah kesulitan ekonomi. Awas, itu iman yang najis. Hanya untuk kaya, hanya untuk kaya. Beriman, aku punya mobil baru lagi. Beriman, aku bisa beli rumah lagi. Beriman, aku bisa menambah kekayaanku. Stop. Iman yang sempurna, mari kita baca. Lukas 1:37. Terkenal kok. Pasti yang dengar pendeta-pendeta khotbah seperti ini. Begini, sebab pendeta-pendeta yang khotbahnya duit, kaya, sukses, berhasil. Puji Tuhan. Kalau berapa waktu terakhir ini ada survei Amerika yang membongkar, izinkan saya mengatakan kalimat ini, membongkar yang tidak suci yang dimiliki oleh beberapa rekan kita sebagai pendeta di Amerika. Yang khotbahnya duit, minta kepada jemaat, jual minyak, maaf, jual potongan-potongan kain tertentu. Saudara, ayo hari ini kita melihat itu tidak suci. Itu bukan iman yang sempurna. Sebab bagi Tuhan, nah ini pendeta-pendeta yang khotbah, duit selalu ayat ini. Jangan takut, saudara nggak punya uang, masuk, pilih mobil yang saudara inginkan, terus kelilingi 7 kali kayak tembok Yeriko. Nah, yang punya showroom kan bingung, ibu, bapak sedang apa? Terus tumpang tangan lagi. Kalau bahasa Surabaya demek, maaf. Orangnya bingung, saudara. Ngapain? Itu iman yang tidak suci. Itu iman yang sangat menjijikkan di mata Tuhan. Dalam Yesus nggak boleh Yesus plus. Harus Yesus. Nggak boleh tambahan apa. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Betul. Saya yakin, ini yakin. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Buktinya saya ini. Teman-teman yang kenal saya heran. Ini saya masuk bulan ke di rumah. Selama kami menikah bulan ini, tanggal 1 Juli kemarin, ya, karena kami diberkati pernikahan itu 3 kali. Kami mensyukuri 28 tahun. Bulan Juli. Nah, belum pernah selama 28 tahun menikah, saya dengan istri saya berdua di rumah selama ini. Ada 2 anak kami guru yang tinggal serumah. Dan mereka lihat bagaimana cara kami hidup. Bagaimana pagi-pagi kami nyiapin makanan. Semuanya mereka ngelihat. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk itu. Nah, teman-teman saya itu heran. Kodin kok betah? Loh, ini ada Tuhan sebabnya. Nah, contoh ya saudara. Ini di Amerika masih Minggu. Di Indonesia sudah Senin. Ya, tapi dengar. Ini kali terjadi. Kemarin. Jadi kalau dihitung hari Minggu. Saya tuh kemarin minggu ini khotbah 5 kali. 2 kali di Nabire. Pagi-pagi saya khotbah di Nabire jam 8. Lalu ditambah sore ya jam 5. Nah jam 11 saya khotbah di Taipei. Keren ya. Orangnya ada di Nabire. Tadi malam waktu Nabire jam 11 saya khotbah untuk saudara bukan? Di Nation Worship Center. Bayangkan. Ternyata saya jauh lebih sibuk, saudara, waktu pernah berapa minggu yang lalu, pagi saya khotbah di Nabire, siang saya khotbah di Sydney, malam saya khotbah di Los Angeles. Keren nggak itu? Nah, inilah bukti bahwa setan itu jengkel. Maksudnya mau mengunci saya.
ternyata saya lebih bebas hari ini. Dengan Senin pagi, saya ada 4 kali untuk pelayanan. Jadi sekarang pagi, tadi dimulai dengan jam 7:30 Papua. Nanti jam 11, jadi jam 10 malam Philadelphia. Saya harus sharing via Zoom 2 kali untuk hamba-hamba Tuhan di desa-desa. Namanya Sungai Kehidupan. Dan ini lucu saudara. Ini sejak akhir April saya ikut setiap Senin, Rabu, Jumat. Seminggu 3. Ini hamba Tuhan di desa-desa. Maunya begini, maaf ya, saya khotbah via Zoom. Tapi karena handphone, kalau nggak punya pulsa, ikut juga. Saya kirim pulsa ke pendeta-pendeta itu, saya bisa dengar saya ngajar. Keren nggak itu saudara? Wah seneng. Jadi Senin, Rabu, Jumat itu mereka sudah menunggu saya untuk belajar via Zoom. 2 sesi. Dan ada satu di desa Lengkong Lor, Kabupaten Nganjuk. Satu kali, ya ini masih bulan Juni awal, akhir Mei. Dia bilang, Den, aku profil loh, Den. Hah, saya kaget di desamu ada. Ada orang punya profil. Bayar berapa kamu? Saya cuma cerita ya. Ini kalau masang di rumahku itu bayar 2 juta. Hanya supaya tiap minggu 3 kali bisa dengar saya ngajar. Maaf, saya kirim uang 2 juta. Untuk hamba Tuhan ini, sidang ini. Sekarang saudara, walaupun dia di desa, dia bisa mengikuti pelajaran-pelajaran dari banyak hamba Tuhan yang ada di beberapa negara di dunia. Keren sekali. Contohnya. Jadi saya ini sibuk. Nanti sore waktu Indonesia, saya harus ngajar di sebuah seminar Farming God's Way. Menanam sayur dengan pola Tuhan. Keren gak itu saudara? Itu saya disebut pendeta pedesaan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ini sudah berjalan. Nanti saya kirim linknya ke Pak Gembala. Supaya bisa ngikuti. Jadi hari ini saya bakal sibuk. Walaupun cuma di rumah. Tapi ngajar gak berhenti-berhenti. Puji Tuhan dan dengan teknologi Zoom ini. Nah, iman yang sempurna, perhatikan, adalah iman yang tertulis di Lukas 1 ayat 27, ayat 37. Sebab bagi Tuhan ada yang mustahil. Amin. Nah, tapi jangan maaf ya, saya pakai kata jelek. Jangan ada gereja dan memperkosa ayat Lukas 1 37. Wih, kok memperkosa? Benar. Karena ayat ini dipaksakan untuk Tuhan memberkati orang yang punya iman najis. Maaf saya berkata. Loh kok bisa salah? Memang bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tapi tolong perhatikan. Apa Gabriel mengatakan kalimat ini di depan Maria dan didengar Lukas. Lalu Lukas nulis buat kita sampai hari ini. Caranya. Hari itu kan Gabriel datang kepada Maria. Memberitahukan bahwa Gabriel ada berita dari surga untuk memberitahu kamu, walaupun kamu masih perawan, belum menikah, kamu itu bisa melahirkan Yesus di hidupmu. Saya ajak mikir. Kita juga ingat target Tuhan. Agenda besar Tuhan kepada kita. Masa new normal. Harus dan harus. Iman yang sempurna. Dan iman yang sempurna bukan membuat kita jadi kaya raya. Walaupun lagi masa sulit ekonomi seperti ini. Tidak. Iman yang sempurna. Saudara dan saya bisa menjadi sama seperti Yesus. Oke, jangan Lukas 1 nanti kita kembali. Nah ini iman yang sempurna tujuannya untuk ke sini.
Saya akan baca 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Ya, 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Ini iman yang sempurna. Supaya jadi awas, iman yang sempurna dalam agenda besar Tuhan bukan untuk kita jadi kaya, buat kita untuk jadi punya mobil lagi, punya rumah lagi, emasnya tambah 2 kilo lagi, setengah ons begitu. Ayat 2, 1, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang adalah anak-anak Tuhan. Tetapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Sekarang adalah anak-anak Tuhan, jelas. Tapi belum nyata keadaan kita apa nanti. Perhatikan kalimat berikut. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita, tolong catat, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Luar biasa. Nah, jadi yang sempurna, itulah agenda besar Tuhan di masa new normal. Supaya dengan iman yang sempurna itu, saudara dan saya harus dan bisa menjadi sama seperti Yesus. Bukan mirip, tolong catat, bukan mirip. Sama seperti. Orang Surabaya bilang memper. Bukan. Ini sama seperti Yesus. Nah, sekarang kita kembali. Maria yang setelah dengar penjelasan Gabriel, Aku bisa hamil tanpa menikah? Iya, karena roh Tuhan akan turun atas kamu. Yang roh kuasa yang maha tinggi akan membuai kamu. Sehingga kamu bisa hamil. Saudara, ternyata Maria itu nggak percaya. Ayo, kita pun. Kita pun. Dengan mudah nggak? Bahwa suatu hari kita akan jadi sama seperti Yesus. Maaf ya. Kalau hari-hari ini kita ngomong menjadi sama seperti Yesus. Nanti malaikat buat paduan suara pret. Maaf. Model begini kok bisa jadi sama Yesus. Memper aja enggak. Mirip aja enggak. Kan itu manusia kita. Tapi saudara dan saya punya iman yang sempurna. Dan ditambahi sebab bagi Tuhan. Berarti agenda besar Tuhan di new normal ini. Mari kita berlomba-lomba. Catat. Kita di Ibrani 12 ayat 1. Kita diwajibkan. Ada di dalam sebuah perlombaan. Catat. Kita diwajibkan ada di dalam sebuah perlombaan. Sehingga saudara dan saya harus menang dalam perlombaan itu. Apa perlombaannya? Garis finishnya itu di mana? Ternyata garis finishnya itu adalah saudara dan saya ditentukan dari semula. Itu Roma 8:29. Ditentukan dari semula supaya saudara dan saya menjadi sama seperti Yesus. Nah, datanglah firman Tuhan karena buat kita mustahil. Ayo ngaku. Paling kita sadar kelemahan kita, kekurangan kita, pemberontakan kita, kekurang ajaran kita, macam-macam. Mana mungkin model begini bisa jadi sama seperti Yesus? Datanglah firman. Sebab bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Nangkep gak ini saudara? Jadi agenda besar Tuhan di masa seperti ini itu membuat saudara dan saya beriman.
bahwa kita pasti bisa menjadi sama seperti Yesus. Maka itu mulai hari ini jangan memperkosa Lukas 1 ayat 37 untuk nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun gaji kita dipotong banyak, bahkan ada yang di PHK, tetap kita bisa beli mobil. Awas ngomong begitu dalam nama Yesus. Tapi di masa pandemi COVID-19 ini, milikilah sempurna bahwa Yesus Tuhan bisa nyata hidup kita 100%. Kita menjadi sama seperti Yesus. Amin. Nah, setelah Maria dengar penjelasan itu, luar biasa. Lihat ayat 38, dia ngomong apa? Maka itu kita harus mikir seperti Maria. Karena nggak mungkin. Bagaimana kita menjadi sama seperti Yesus? Bisa, karena bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Nah, setelah Maria mendengar penjelasan itu, imannya bangkit. Iman yang sempurna. Lihat apa katanya. Wih, ini seru sekali. Ayat 38 ya. Kata Maria, sesungguhnya, Maria loh yang ngomong. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Stop dulu. Maaf. Iman yang najis yang dimiliki oleh beberapa orang yang menyebut diri hamba Tuhan. Iman yang najis. Tapi kelakuan mereka bos. Apa-apa minta dilayani. Enggak model seperti itu. Yesus yang lebih hebat dari hamba Tuhan yang hebat-hebat itu berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Tegur saudara hamba-hamba Tuhan yang sok bos, tas saja dibawain. Mau masuk gereja, ada security dulu. Mikir. Ini bukan hamba, ini selebritis. Duduk suka kayak raja. Tisu datang sendiri. Gelas minum datang sendiri. Maaf. Ini bukan hamba Tuhan. Iman yang najis. Hamba Tuhan kok model begitu. Maaf saudara. Bertobat. Dengar ya. Jangan ikut-ikutan. Hamba itu melayani. Bukan dilayani. Kalau ada orang-orang pendeta seperti itu. Stop. Jangan sebut hamba. Bos. Itu yang betul. Maaf ya. Ini yang harus kita tahu dalam hidup kita. Lalu apa kelanjutannya? Ini loh yang menarik. Ya, inilah iman yang sempurna. Inilah agenda besar Tuhan di masa new normal nanti. Saya ulangi 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Woi, ini luar biasa. Dengar ya. Saudara tahu nggak risikonya setelah Maria ngomong ini? Kalau kita baca enteng, saudara. Oke? Maaf. IG saya habis. Oke, sebentar ya. Maaf. Ini. Sebentar ya, sebentar. Sebentar. Sabar ya. Oke, saya lanjut lagi. Maaf. Ya. Iki sudah gabung lagi, puji Tuhan. Oke.
itu beriman setelah dengar penjelasan dari Gabriel bagaimana dia bisa hamil. Maka itu Tuhan meyakinkan sebab bagi Tuhan Maria nggak ada yang mustahil. Lagi, buat kita sangat mustahil. Model seperti ini bisa jadi sama seperti Yesus. Mustahil nggak? Ya jelas. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Artinya saudara, kita pasti bisa jadi sama seperti Yesus. Itu iman yang sempurna. Dan itu agenda besar Yesus Tuhan di masa new normal ini. Jadilah padaku seperti yang Tuhan, sebab ini hamba Tuhan. Adakah saudara punya iman seperti itu? Nah, yang menarik saudara, saya nggak tahu ya saudara pernah tahu nggak kalimat terakhir ini menarik. Kalimat terakhir Lukas 1:8. Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Begini pertama saya belajar. Ya, malaikat kan harus pergi kembali ke surga karena tugasnya sudah selesai. Tapi kenapa ditulis implisit? Lalu malaikat itu, Gabriel itu meninggalkan Maria. Kalau Matius 5:17-18, Yesus berkata, bahwa tidak. Dengar ya, ini perkataan Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang kita harus imani dalam hidup kita masing-masing. Matius 5:17-18. Satu titik dari firman Tuhan itu tidak akan berlalu. Amin. Yaitu harus digenapi. Satu titik, satu iota, tanda baca. Kalimat panjang. Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Setelah malaikat itu dengar, jadilah padaku seperti yang kau katakan, karena aku ini hamba Tuhan. Saudara tahu nggak? Kenapa ditulis? Ternyata begini jawabannya. Ya, yang nggak setuju nggak apa-apa, karena memang nggak ada. Cuma saya mikir pakai logika anak-anak. Karena malaikat itu sendiri mikir, ini gadis ini nekat loh, mau mati ini. Karena hukum zaman itu beda, jangan beda dengan zaman sekarang. Betul tidak? Zaman itu berzina mati, hamil di luar nikah mati. Nah, malaikat ini mikir, gadis ini kok nekat. Nah, daripada dia berubah pikiran, nungguin di situ, lebih baik aku cepat-cepat pergi. Sama bukan? Kalau saudara ngomong dengan seseorang hal yang berat, tapi orang itu setuju, nah sebelum dia berubah pikiran, tinggalin dulu orang itu. Supaya nggak berubah pikiran. Lucu nggak firman ini? Maka itu ditulis. Firman ini ditulis, lalu malaikat itu pergi. Jadi hari ini saudara, di masa new normal, ada agenda besar Tuhan dalam hidup saudara, hidup saya. Jadi sama seperti Yesus. Bagian terakhir, Matius 5:48. Ini lebih berat lagi. Tapi ini firman Tuhan. Matius 5:48. Inilah agenda besar Tuhan buat gerejanya di masa new normal. Ya, Matius 5:48. Tolong perhatikan. Karena itu, yang ngomong Tuhan Yesus. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini sempurna yang membuat saudara dan saya punya tingkatan iman. Yaitu model bisa jadi sama seperti. Apalagi Matius 5:48. Wah, lebih keren lagi. Betul tidak saudara? Yaitu kita harus sempurna. Sama seperti Bapa yang di surga adalah apa? Sempurna. Jelas ya? Maka itu mari mulai hari ini saudara, kita tidak boleh santai-santai. Nah, ayat terakhir. Sebagai seorang olahragawan, atlet, yang kita diwajibkan ikut perlombaan, ini ayat yang terakhir, ada syarat-syarat yang surga berikan kepada kita. 1 Korintus 9, ya, 1 Korintus 9 mulai ayat 24 sampai 27. Ini yang terakhir.
1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Begini firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya ada satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya, memperoleh medali itu. Wah, ini keren. Nah, garis bawahi, larilah begitu rupa. Jadi ada syarat-syarat, ada peraturan. 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota, medali yang fana, yang gak tetap. Tetapi kita melakukan itu, artinya tetapi kita, ya, mana tadi? Melakukan itu untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Wah, ini keren. Nah, itu perlu iman. Oke, ayat 26. Sebab itu, perhatikan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, nggak fokus, awas. Jadi agenda persatuan di masa COVID-19, di masa ini, saudara dan saya harus fokus ke satu tujuan, mata tertuju kepada Yesus. Jangan lupa, ya, Ibrani 12 ayat 1 dan 2 tadi. Ya, jadi sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Kita punya garis finish, kita punya target. Apa itu? Menjadi seperti Yesus. Mustahil buat kita, tapi buat Tuhan gak ada yang mustahil. Imani itu. Terus, dan aku juga bukan petinju yang sembarangan mau mukul. Paling kan kalau ada petinju asal mukul, yang mukul angin, lama-lama capek sendiri, tenaganya habis. Ayat 27 terakhir. Tetapi aku melatih tubuhku, fisik, ditrain, ya, dilatih. Dengarkan, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Nanti lihat bahasa Inggrisnya keren, saudara. Ya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Aduh, ini namanya Kristen calo. Tahu calo ya? Pulau Gadung, Pulau Gadung, Pulau Gadung. Yang disuruh naik berangkat sampai Pulau Gadung, yang nyuruh masih tetap. Ngerti ya kalau orang Jakarta? Surabaya, ayo Monokromo. Ini calo dari terminal jembatan. Yang disuruh berangkat sudah sampai ke Monokromo, yang teriak-teriak masih tetap tinggal di jembatan merah saja. Saudara, ayo kita miliki iman ini. Ayo latih diri kita, kuasai hidup kita sedemikian rupa supaya saudara dan saya mendapat hadiah. Men, wah, itu luar biasa. Inilah agenda Tuhan di masa new normal supaya saudara dan saya mencapai target garis finish. Jadi sama seperti Yesus. Mustahil, tapi bisa, karena nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pak Gembala, Pak Beni bersama istri, terima kasih karena Koden dapat kesempatan untuk berbagi. Semua sore ngikuti lewat live stream, ya, Facebook, Instagram, semuanya. Ayo kita berlomba-lomba dalam pertandingan iman. Tunggu, suatu hari saya pasti ke Philadelphia lagi. Ya, saya kan tanggal berapa itu ya? 22 Maret itu saya harusnya ada. 29 Maret. Maaf, 22 Maret itu harusnya saya ada di New York. Tapi karena keadaan berubah. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selalu ikuti pertandingan atau perlombaan yang diwajibkan buat kita. Percayalah, kita semua pasti sampai ke garis finish. Karena Yesus yang menuntun kita dan iman yang sempurna. Shalom, sampai